Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswini Manangin, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru di SDN Tapaawog sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SDN Tapaawog. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan maju. Info. Bagaimana sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Itu dulu akan memberikan kehadiran dulu. Amira, Hadir. Anifa, Hadir. Arcita, Hadir. Ciko, Hadir. Fahrian, Hadir. Farid, Tidak ada. Farid tidak masuk. Kalbi, Hadir. Meila, Hadir. Tidak ada. coba sekarang ibu bertanya. Tadi siapa yang datang terlebih dahulu di sekolah? Saya. Coba, bagus. Berarti mereka yang disiplin. Ada yang terlambat? Ada. Jadi usahakan setiap hari itu kita harus disiplin dalam bersekolah ya. Tidak boleh terlambat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mari hidup sederhana. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menunjukkan hidup sederhana. Yang kedua apa? Mengenal keuntungan hidup sederhana. Berikut yang ketiga, memilih contoh-contoh hidup sederhana. Yang keempat, mengimplementasikan hidup sederhana. Yang kelima, menentukan keuntungan hidup sederhana. Dan yang keenam, mendemonstrasikan contoh hidup sederhana. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berikut, nanti sebentar kita akan menyimak video tahapan kegiatan kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita akan mengamati dan menyimak video pembelajaran. Kemudian nanti ada tugas yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Ya. Nah, sekarang mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini.
Gimana? Sudah menyaksikan video tadi kan? Sekarang Ibu Guru minta silakan tulis apa yang sempat diamati dalam video yang tadi kita saksikan. Ya, silakan tulis. Waktunya 5 menit ya. Jadi ingat-ingat kembali apa yang sempat kita simak dalam video pembelajaran tadi. Sudah selesai? Iya. Nah, sekarang Ibu Guru minta silahkan maju di depan. Mulai dari Anifa, silahkan baca apa yang sempat diamati tadi dalam videonya. Silahkan Anifa. Iya, bagus sekali. Silahkan duduk. Jadi, yang sempat diamati oleh adik Nifa yaitu kita itu tidak boleh boros karena boros itu adalah saudara setan. Berikut Nika. Kita tidak boleh berpikir adalah mengandung kekayaan dan yang berkaitan. Iya, bagus sekali. Silahkan duduk. Nah, jadi kita tidak boleh kikir karena kikir apa tadi? Nika? Karena kikir adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Berikut Meila, silahkan maju. Iya, silahkan duduk. Jadi maksud dari yang disimak oleh Meila itu adalah Nabi Muhammad itu adalah orang yang kaya raya, tapi beliau hidupnya sederhana. Berikut Yelda. Iya, silahkan duduk. Iya, jadi Nabi Muhammad itu orangnya sederhana. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orang yang kaya, tapi dia tidurnya saja beralaskan daun kurma. Bukan tidur di spring bed atau di kasur yang mahal, bukan. Tapi tidur di belah daun kurma. Jadi itu menandakan bahwa Nabi Muhammad itu orangnya sederhana. Berikut Arcita, silahkan maju. Iya. Ya, jadi ini juga menjelaskan tentang kekayaannya Nabi Muhammad. Jadi saking kayanya Nabi Muhammad, maharnya untuk Siti Khadijah itu adalah 20 ekor unta. Nah, bayangkan itu Nabi Muhammad itu orangnya sangat kaya raya, tapi beliau tetap hidup sederhana. Berikut siapa lagi yang mau maju? Hidup sederhana itu adalah hidup ada di tengah-tengah antara tidak boros dan juga tidak kikir, alias dia itu hemat. Jadi salah satu contoh hidup hemat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang pertama, Nabi Muhammad itu dia orangnya kalau macam sekarang ini bisa disebut pejabat tinggi. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang
Jadi Nabi Muhammad itu saking dia hidupnya sederhana, dia sedangkan tidur saja itu di alaskan daun kurma. Dia tidak pernah boros. Dia misalnya kalau yang sekarang itu, kalau yang sudah pejabat itu naik mobil mewah, ya, rumahnya besar, apalagi tempat tidurnya ya. Nah, Nabi Muhammad itu tidak seperti itu, karena Nabi Muhammad itu orangnya sederhana. Jadi itu contoh perilaku sederhana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut ikhlas, ya. Ikhlas itu apa? Siapa yang tahu apa itu ikhlas? Ada yang tahu? Ya. Ikhlas itu artinya bersih dari dalam hati, ya. Kenapa dikatakan bersih dari dalam hati? Karena ikhlas itu kita berbuat sesuai keinginan dalam hati itu, yaitu tidak mengharapkan apa? Imbalan, ya. Tidak mengharapkan imbalan dari siapapun, hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya contoh, ketika kita ingin bersedekah, ya, bersedekah. Siapa yang pernah bersedekah? Coba angkat tangan. Nah, berarti pernah bersedekah kan? Nah, di saat kita bersedekah itu kita harus apa? Ikhlas. Hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh itu bersedekah, contoh ya. Misalnya di saat kita memberikan sumbangan, ya kita mau sumbang dulu supaya orang dapat lihat kita banyak duit. Banyak duit dia. Banyak duit dia dan dia dapat kasih sumbangan banyak. Kasih umum ke orang-orang, kita dapat sumbang 100.000 di masjid. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya, karena itu namanya riya. Ya, apa namanya? Riya. Berarti dia itu tidak ikhlas dalam beramal. Jadi ketika kita itu ikhlas, jadi kita itu memberikan hanya mengharap pahala dari Allah. Jadi kalau kita orang bersedekah itu, usahakan yang tahu itu hanya diri kita sendiri. Tidak boleh ada orang lain yang tahu ketika kita sedang bersedekah. Kendati pun itu makan atau apa, usahakan teman sendiri yang tahu, kita yang hari adalah sumpah. Jadi itu. Berikut keuntungan orang yang hidup sederhana. Ada yang ingat apa itu keuntungan orang yang ikhlas dalam hidup sederhana itu? Ada yang ingat? Jadi keuntungan hidup sederhana itu yang pertama, dia mampu menjalankan ajaran agama atau menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat pahala. Itu keuntungan orang yang hidup sederhana. Kemudian yang kedua, mampu melawan godaan dari setan. Karena boros itu adalah saudara setan. Kenapa boros itu saudara setan? Karena dia itu tidak mampu menahan godaan dari setan. Dan setan ini dia itu adalah yang ingkar kepada Allah. Kenapa orang boros dikatakan saudaranya setan? Karena orang-orang boros ini dia ingkar kepada nikmat Allah. Dia itu tidak bersyukur. Misalnya contoh, ada yang anak-anak yang jajannya dalam satu hari 10.000. Misalnya dia biar minta ke mamanya papa, tetap mamanya papa kasih ke dia apa jajan tiap hari 10.000. Nah, ada anak yang ketika dia melihat temannya itu jajannya 10.000 dan jajannya itu cuma 5.000. Nah, dia itu apa? Mangiri. Siapa lagi dia punya 10.000 tapi cuma 5.000. Nah, dia mangiri kan? Nah, itu berarti dia tidak bersyukur. Seharusnya dia bersyukur. Kendati pun jajannya cuma 5.000, di luar sana masih banyak anak-anak yang sedang jajan 1.000 saja yang ada tiap hari. Itu
kejadian dia sedang memperbaiki saat itu nyandak sapam banget. Nanti kalau yang ada jajan 5.000 masih memanggil lagi dengan yang jajan 10. Nah itu tandanya tidak bersyukur. Nah itu yang namanya saudara setan. Berikut yang ketiga, biasanya orang yang sederhana itu rendah hati dan banyak disenangi orang. Coba siapa di sini yang berteman dengan orang yang tidak rendah hati? Cuma Mila? Oh, semua berarti. Jadi orang yang rendah hati itu disenangi oleh siapa? Semua orang itu suka berteman dengan orang yang rendah hati. Malah disayangi guru karena dia itu rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu sama dengan tadi guru bilang apa? Hidupnya sederhana, tidak banyak menuntut. Ya? Itu. Berikut yang keempat, tidak ditimpa penyakit resah dan gelisah. Jadi ketika misalnya apabila anak itu punya sifat yang rendah hati, kemudian dia mempunyai perilaku hidup sederhana. Ketika dia mempunyai jajan cuma 5.000 saja, lalu teman-temannya itu 10.000, maka anak itu dia tidak merasa kita punya cuma 5.000, dia punya 10.000. Anak itu tidak akan merasa seperti itu, tapi dia malah bersyukur. Alhamdulillah masih dapat 5.000. Kalau enggak? Nah, jadi itu jadi itu arti dari hidup, keuntungan dari hidup sederhana. Kemudian yang terakhir, tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Nah, ini juga yang sangat penting karena kalau anak-anak ini tidak tahu makna dari hidup sederhana, misalnya ini yang satu yang sama yang tadi guru bilang, yang satu jajannya 5.000, dia memilih dengan yang jajannya 10.000. Nah, sebentar nanti karena dia tidak bisa melawan hawa nafsunya yang merasa iri itu, maka dia akan berusaha berbuat lain. Apa itu? Mencuri. Semoga pencuri. Karena apa? Nyanda ikhlas menerima apa yang Tuhan Anda kasih pada diri sendiri. Suka sendirinya itu harus melebihi dari orang lain. Nah, itu juga salah satu penyakit dalam hati. Ya, jadi sudah paham dengan arti hidup sederhana dan ikhlas? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Jadi yang di sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Silahkan dibagi kelompok. Jawabannya sesuai dengan teman-teman. Silahkan kerjakan.
hasil diskusinya. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Nah, iya. Sudah dengar pemaparan dari kelompok 1? Coba, ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ada pertanyaan dari kelompok 3. Coba, apa pertanyaannya? Bagaimana contoh hidup sederhana yang dicontohkan Nabi Muhammad? Iya, jadi bagaimana contoh hidup sederhana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad? Silakan kelompok 1. Contoh hidup sederhana dari Nabi Muhammad yaitu meskipun Nabi Muhammad itu kaya raya, tapi dia selalu hidup sederhana, bahkan tempat tidurnya saja hanya beralaskan daun kurma. Iya, bagus sekali. Bagaimana kelompok 3? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Iya, sekarang giliran dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Orang yang hidup sederhana berarti dalam mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut mendapat pahala. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup lurus. Iya, bagus sekali. Ada yang ingin bertanya? Iya, kelompok 1 ingin bertanya. Silakan. Mengapa orang boros itu saudara setan? Iya, jadi mengapa orang boros itu saudara dari setan? Nah, silakan kelompok 2 untuk dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Iya. Karena orang itu tidak mampu melawan godaan setan. Ya, karena orang itu tidak mampu melawan godaan dari setan. Iya, bagus. Kelompok 1, bagaimana dengan jawaban dari kelompok 2? Sudah puaskah dengan jawabannya? Sudah. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kelompok 3 untuk melakukan pemaparan. Silakan. Ikhlas maknanya bersih-bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah artinya memberikan dengan hati bersih. Iya. Coba, yang ingin bertanya? Iya, kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana ciri orang yang ikhlas beramal? Iya, jadi bagaimana ciri orang yang ikhlas beramal? Iya, kelompok 3. Silakan dijawab kelompok 3. Bagaimana membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala membantu orang lain hatinya. Hanya ada bantuan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dicontohkan oleh Pak Ahmad. Misalnya ketika Pak Ahmad ingin membantu orang lain, maka di dalam hatinya hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 1? Sudah puaskah dengan jawaban dari kelompok 3? Sudah. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, ayo sekarang kita masuk pada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Coba siapa yang mampu menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Coba Anifa, apa yang Anifa ingat tentang hidup sederhana dan ikhlas? Iya, jadi kalau hidup